Tampang Peltu Lubis tersangka kasus sabung ayam tewaskan 3 polisi, terancam 10 tahun penjara. Tampang pembantu Letnan 1 Peltu Lubis akhirnya diperlihatkan dalam konferensi pers kasus judi sabung ayam tewaskan 3 anggota polisi di Wekanan, Lampung. Peltu Lubis resmi ditetapkan tersangka atas kasus judi sabung ayam. Dirinya dijerat dengan KUHP pasal 303 dengan ancaman hukuman penjara maksimal 10 tahun. Dalam kasus judi sabung ayam tersebut, Lubis diduga kuat terlibat dalam bisnis ilegal sabung ayam tersebut. Sedangkan, rekannya Kopda Basarsyah mengakui menembak mati 3 anggota polisi dijerat dengan KUHP pasal 340 junto KUHP pasal 338 dan UU Darurat RI nomor 12 tahun 1951 pasal 1 ayat 1. Adapun Kopda Basarsyah mendapat ancaman hukuman seumur hidup. Hal tersebut disampaikan Wakil Sementara Komandan Pusat Polisi Militer TNI Angkatan Darat Maijen TNI Eka Wijaya Permana melansir dari Kompas.id, Selasa tanggal 25 Maret tahun 2025. Tanggal 23 Maret tahun 2025 resmi keduanya kami jadikan sebagai tersangka untuk penyidikan lebih lanjut, kata Maijen TNI Eka Wijaya Permana. Kopda Basar dan Peltu Lubis menyerahkan diri pada hari yang sama insiden tewasnya 3 polisi tertembak saat menggerebek lokasi judi sabung ayam di Kampung Karangmanik, Kecamatan Negara Batin, Wekanan, Senin 17/3 lalu. Para korban tewas adalah Kapolsek Negara Batin Ajun Komisaris Anumerta Lusianto, Bintara Unit Binmas Polsek Negara Batin Aibda Anumerta Petrus Aprianto, dan Bintara Satreskrim Polres Wekanan Bribtu Anumerta M. Galip Suryaganta. Eka menjelaskan, lamanya penetapan tersangka ini karena Denpom harus mengikuti mekanisme dalam proses penyelidikan sesuai hukum acara pidana militer yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Berdasarkan Pasal 99 Ayat 1, penyidik yang menerima laporan tindak pidana harus segera melakukan penyelidikan. Dalam kasus tewasnya 3 anggota polisi ini, lanjutnya, Basar menyerahkan diri pada tanggal 18 Maret sedangkan Lubis menyerahkan diri hari berikutnya di Batu Raja, Sumatera Selatan. Keduanya ditahan di Denpom Lampung untuk pemeriksaan lebih lanjut. Penyidik kemudian fokus mencari barang bukti senjata api yang digunakan untuk menembak korban. Sampai tadi malam tim masih terus bekerja untuk mencocokkan dari hasil yang sudah disampaikan Bapak Kapolda Lampung terkait adanya selongsong dan sebagainya. Ini kami hitung dan analisis betul, katanya.